Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari kelas J. Jadi, selama saya mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan, saya mempelajari bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi intelektual, emosional, spiritual, maupun keterampilan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran di kelas, tetapi juga bertujuan membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, jadi dari mata kuliah pengantar pendidikan, saya mengetahui beberapa masalah-masalah aktual pendidikan di Indonesia, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, pendidikan inklusif, dan masih banyak lagi. Jadi, pendidikan menjadi sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Jadi, dalam mata kuliah ini saya juga mempelajari tentang jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan, serta pendidikan informal yang berlangsung di lingkungan keluarga. Sementara itu, jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau keguruan hingga perguruan tinggi. Jadi, semua jenjang tersebut saling berkaitan untuk membentuk proses pendidikan yang berkelanjutan dari usia dini hingga dewasa. Jadi selain itu juga, saya juga memahami bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik atau guru, tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta lingkungan belajar. Jadi peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan bimbingan serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi guru memiliki penting sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, evaluator, dan juga teladan bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk sikap, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta semangat belajar siswa. Jadi dalam proses pembelajaran, digunakan berbagai metode dalam media pembelajaran agar materi dapat disampaikan secara efektif dan mudah dipahami. Saya juga mengetahui bahwa metode pembelajaran antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, dan praktik langsung. Sementara itu, media pembelajaran dapat berupa buku, gambar, video, presentasi, serta teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran dan internet. Jadi pemanfaatan media pembelajaran sangat membantu meningkatkan minat belajar siswa serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Saya juga mengetahui bahwa lingkungan pendidikan juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga berperan sebagai tempat pendidikan pertama yang membentuk karakter dan kebiasaan anak. Sekolah berfungsi sebagai lembaga formal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Jadi masyarakat berperan mendukung perkembangan peserta didik melalui lingkungan sosial yang positif dan kondusif. Jadi di akhir proses pembelajaran dilakukan evaluasi pendidikan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini digunakan untuk pemahaman peserta didik, metode mengajar, serta efektivitas proses belajar yang telah berlangsung. Hasil dari evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran agar dapat berjalan lebih baik di masa mendatang. Jadi melalui mata kuliah pengantar pendidikan, saya semakin memahami bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan mengajar dan belajar di dalam kelas, tetapi merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai pihak untuk membentuk manusia yang berkarakter, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi masa depan. Saya juga menyadari bahwa
betapa pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas diri, membangun potensi generasi muda, serta mencapai masyarakat yang cerdas dan beradab. Pendidikan harus terus dikembangkan agar mampu menjawab tuntutan zaman dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih.